Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Saya sapa Anda juga sahabat MK yang pagi hari ini menyimak dimanapun berada melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com di segmen ketiga dalam perbincangan kita di Bincang Parenting Psikologi Keluarga ini. Kita masih berbincang bersama dengan Ibu Lilis dan Pak Wasmin masih berkaitan dengan anak biologis versus anak psikologis. Nah, sebelum kita lanjutkan, Pak Wasmin, Bu Lilis, satu pertanyaan kembali dari sahabat MK tidak disebutkan namanya. Ini sepertinya berkaitan erat dengan pertanyaan tadi ya. Bagaimana caranya katanya agar tidak refleks mengeluarkan kata-kata yang buruk saat sedang marah pada anak karena seringkali ini tidak disadari dan khawatir menyakiti hati anak katanya. Begitu, Bu Lilis, Pak Wasmin, silakan. Biasanya kalau saya evaluasi, saya marah karena belum ada aturan, belum ada konsekuensi. Biasanya kepancing. Tapi kalau sudah ada aturan, sudah ada konsekuensi, biasanya nggak kepancing untuk marah gitu. Tinggal, oh ini apa? Oh cabutin rumput, handphone dikumpulkan karena sudah ada gitu. Dan kalaupun misalnya sudah ada, dia sudah melanggar keberapa kali, kita tinggal tambah atau evaluasi dengan anak ini gimana nih, kan sanksi ini untuk kamu lebih disiplin, lebih efek jerah, tapi belum gimana gitu. Nanti berdiskusi dengan anak saya, ya anak saya kemarin aku sanksinya cuci mobil aja ya. Nah kemarin nggak cuci mobil, baru sekali kok katanya. Ya kita nanya sampai kapan? Sampai tiga kali oke ya, sampai 3 kali. Tapi kalau nggak ada itu, biasanya saya tiba-tiba kepancing, marah besar. Nah makanya bagaimana biar kita tidak terpancing, kita membuat orang tua membuat aturan-aturan berkaitan dengan anak, konsekuensinya apa. Gitu. Nah kalau misalnya belum ada aturan, belum ada konsekuensi anak melakukan, berarti kita memikirkan, oh berarti harus membuat tadi ya aturan dan konsekuensi. Dan kalau misalnya kita kepancing, ya orang tua juga kadang, namanya orang tua manusia ya, kadang terpancing juga marah, kesal. Dan kalau kita lagi kesal, marah, pengen puas itu dua. Kalau ngomong aja misalnya sampai semua kalau bisa dikeluarkan yang puas, atau fisik misalnya nyubit atau mukul. Nah apa yang harus dilakukan ya kita untuk menjaga diri untuk tenang dulu aja, tenang gitu, karena kalau mau ngomong diam dulu, karena kalau marah ngomong juga nanti akan semua budal yang ini. Kalau fisik juga tahan gitu, tahan. Nah nanti ini energinya kemana? Nah energinya biasanya kalau saya marah banget, biasanya ambil handphone, kemudian saya tulis apa aja yang, pokoknya saya pengen apa gitu, saya tuliskan semua sampai habis. Nah biasanya sudah mulai agak tidak fokus. Atau gosok WC misalnya, saya kesel ke suami saya, atau suami saya kesel ke saya, gosok WC. Bayangin aja muka saya, suami saya, WC-nya bersih, energinya keluar. Itu bisa untuk diregulasi. Jadi marah itu sebenarnya baik ya, marah itu tidak selamanya negatif ya. Jadi dia itu memberikan warning kepada kita. Ketika marah kita memberikan warning untuk melatih untuk bagaimana nih saya lagi marah, harus bagaimana regulasinya. Nah itu tadi bisa dilakukan dengan cara memuntahkan marah kita, tapi memuntahkannya jangan ke orang ya gitu. Ketulisan, kalau tulisan mah nggak akan ini. Nanti kalau kitanya sudah mulai agak reda, ya tulisannya jangan dipublish di sosmed gitu ya. Tulisannya kita hapus misalnya, atau nggak dihapus, misalnya saya punya rahasia, nanti ketika saya kondisinya nggak marah, terus saya baca, kalau lagi marah kata-katanya gini ya. Ya, setuju ya. Jadi jangan jadikan marah sebagai konsekuensi. Konsekuensi ke anak tidak boleh marah. Jadi selain marah apa? Ya tadi dikurangin jajannya, kurangin makannya, kalau dia badannya udah mulai kegemukan, ambil gadgetnya, pulsanya gitu. Kalau marah dijadikan konsekuensi, ya jadinya anak sakit hati. Karena kita fokusnya sekarang sedang bahas afeksi, ini yang paling bahaya daripada marah adalah itu mengurangi rasa disayangi. Jadi marah itu membuat anak tertolak. Meskipun Anda sudah ngasih afeksi, tapi Anda marah, di situ afeksi yang tadinya dikasihkan jadi terhapus. Jadi makanya hindari marah, karena itu menegasikan afeksi sayang yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi sebagai orang tua itu harus bertanggung jawab untuk
memberikan afeksi kepada Iya. anak, selain tadi ya kalau biologis semua sudah pasti sudah melakukan gitu ya, kasih sayang. Kemudian juga nanti kepada anak harus perhatikan anak ya, mengamati, gak sibuk sendiri. Dan nanti kalau sudah agak besar kita saling memahami gitu ya, kadang kita kesal, misalnya anak kita kesel, nah nanti untuk memahaminya, kenapa sih kamu tuh melakukan hal itu, apa sih yang kepikiran untuk hal itu gitu. Tanya juga gitu, karena kalau kita tahu misalnya yang dia lakukan, kayak anak saya malam gedor-gedor kamar saudaranya, kan saya kesel gitu, udah malam-malam gedor-gedor, pasti tanya kenapa sih, ada apa-apa yang kamu rasakan. Nah, ternyata dia mempersepsi ketika buka nggak akan dibukain gitu, dia marah, padahal bisa jadi terus pas nggak akan dibukain itu ada kata-kata yang tidak terdengar, siapa kalau nggak disebutin namanya nggak akan dibukain gitu, nah itunya nggak keluar. Nah jadi kan kita mengetahui, lebih paham lagi. Kemudian tentunya nanti kalau sudah besar lagi saling menghormati ya, jadi kata mama ini tetap gitu. Nah itu jadi saling menghormati nanti berkaitan itu dengan kata mama ini tetap, itu maksudnya contoh tidak menghormati ya, misalnya kata mama misalnya gini, anak udah besar pokoknya mah ngikutin mama gue gitu. Nah itu kan tidak menghormati ya. Padahal udah besar, kenapa sih nggak, yang kecil juga nanya dulu kenapa, kan kita ada diskusi, ada ngobrol dulu gitu ya, tidak lantas otoriter Wasmin gitu ya, tapi ada berdialog dulu dengan anak gitu, terus saling menghormati. Nanti kalau misalnya suatu saat kembali ke paradigma orang tua Pak Wasmin, bahwa kita mengasuh itu tanpa pamrih, nanti anak kita misalnya tiba-tiba tidak memperhatikan, dia harus menghormati aja, biarin dengan biar jadi pahala ya. Nah itu pahala kita gitu, bukan berarti nuntut, misal kamu tuh udah gede, kamu tuh harusnya itu balas budi, bunda itu ngeluarin nanti gini, kamu tahu nggak kalau air susu diganti itu berapa? Nah itu yang harus baca anaknya gitu, bukan orang tuanya ngomong ke anak, itu ikhlasnya jadi hilang. Nah, jadi saling menghormati itu atau ustadz yang menyampaikan gitu, tapi ketika orang tua yang menyampaikan itu ke anak, ini jadi amalannya jadi hilang. Kamu itu harus balas budi ke mama, tahu nggak air susu itu? Nah itu harus yang menyampaikan, jangan ibunya, itu jadi hilang. Kan pendidikan anak itu nggak boleh pamrih, harus ikhlas. Harus menghormati keputusan anak. Paling sebagai orang tua harus anak ya, konsekuensi dari itu kamu lakukan ya. Misalnya anak memutuskan apa, kalau anak bisa memutuskan kemudian udah menerima konsekuensi, ya sudah, kita menghormati. Jangan misalnya kita kesel, gimana ya Bu Lilis, anak saya ketika dikasih sanksi malah milih sanksi gitu, aku kan jadi kesel. Nah itu harus menghormati, juga anak sudah menerima sanksinya gitu ya. Ya. Intinya setelah pembahasan ini, nanti kalau yang mendengar di perjalanan, karena banyak juga yang di perjalanan, betul, pulang nanti atau sekarang yang lagi di kamar setelah dapat pembahasan ini, coba tengok anak Anda, tatap matanya, ajak dia ngobrol, jangan tema-tema Anda, tapi apa yang keasikan dia, ajak ngobrol dia. Sisihkan waktu untuk bersama dia, berolahraga bareng. Jangan sibuk juga di gadget terus gitu, sampai anak tidak dapat afeksi, sentuhan, usapan. Ibu, buat ibu-ibu di rumah nih, anak saya ini menjadi pelajaran nih, ketika ibunya sibuk masak dan capek, setelah jangan ibunya masuk kamar. Anaknya protes, kalau gitu mah mending beli di online aja. Beli di online aja biar bunda nggak capek, sehingga kalau aku makan aku ditungguin sama bunda, biar sambil ngobrol sambil makan gitu. Nah orang tua suka lupa nih, udah masakin itu kan kebutuhan biologis, udah mestinya kan disajikan nih istri ke suami, ditungguin. Kalau menyiapkan makan itu biologis, tapi psikologisnya dipenuhi nggak, ditungguin nggak suaminya makan gitu. Aku selalu kalau makan ditungguin sama istriku. Sehingga kalau makan di hotel itu saya karena terbiasa, kalau di rumah makan ditunggu sama istri, saya kalau lagi di luar gitu ya, saya sarapan di hotel gitu, ada yang hilang gitu, apa kenyang, rasa kenyang ada, tapi ada unsur afeksi yang hilang gitu. Masa saya minta tungguin penjaga, kan nggak dari afeksi dari tempat lain kan nggak asik kan, nggak boleh. Ya itu Bu ya, daripada suaminya nyari afeksi ke tempat lain gitu. Jadi tolonglah suaminya kasih afeksi. Jadi anaknya juga. Jadi afeksi itu gitu, sayang gitu. Ngasih makan itu kebutuhan biologis, tapi nungguin saat makan,
Kadang misalnya ini itu. tidak berkaitan dengan kemandirian, bahwa pagi-pagi ngambil-ngambil itu saya suapin anak-anak satu am sampai yang kuliah. Ini untuk afeksi aja sebenarnya, nggak tiap hari juga. Tiap hari. Karena ini bukan masalah kemandirian, tapi ada afeksi di sana. Nanti kalau sudah lama, aduh pengen disuapin sama bunda, jadi itu senang jadinya, aku belum gitu. Itu bisa boleh lah. Kalau saya dengan anak gadis saya saling pijit kepala gitu. Saya mijitin kepala dia, dia mijitin bahu saya gitu, saling. Kalau zaman dulu mah petanan ngalah kutu gitu, itu masih afeksi tuh, ngobrol, melingkar tuh ibu-ibu, 10 ibu-ibu melingkar saling ngalahan kutu, udah itu saling isi afeksi tuh. Asal jangan diisi dengan gibah aja ya. Tapi suka tambahin gibah. Iya, mari kita buat ide-ide pemberian afeksi, gimana intinya afeksi itu. Menjadi afeksi itu intinya kalau ada interaksi di 3 hal. 1, ada tatapan mata. 2, ada obrolan yang asik. Yang ketiga, ada sentuhan, ada usapan, pelukan gitu. Jadi kalau anak-anak malam tidur, selimutnya kita tarikin ke atas sambil diusap. Pagi-pagi bangunin sambil sugesti diusap gitu. Suaminya ke istrinya. Afeksi. Kalau kita lupa tentang ilmu ini, kita ada bersama tapi nggak ada afeksi di situ, sibuk masing-masing. Gitu. Jadi anak-anak kita merasakan bukan anak biologis saja, tapi anak psikologis. Dan bagi orang tua adopsi juga tenang apa-apa, karena yang paling penting adalah justru afeksi. Anak, ya psikologis. Ini juga menjawab pertanyaan, apakah doa anak yang soleh itu maksudnya anak biologis atau anak psikologis juga? Oh iya. Ini juga bisa kejawab dari sini. Allah kan Maha Adil. Betul. Masa kalau hanya doa anak soleh yang dimaksud adalah anak biologis, berarti Allah nggak adil dong, kan nggak mungkin. Sementara ada beberapa yang tidak diamanahi anak. Kalau hanya doa anak biologis, dia nggak dapat dong kesempatan. Nah, makanya saya pikir tafsirnya bisa jadi adalah anak yang pernah diasuh sama dia, yaitu anak psikologis disebutnya. Entah itu anak adopsi, entah itu anak asuh, entah itu murid, entah itu binaan, semuanya yang pernah dapat afeksi dari kita, yang punya kontak batin, yang pernah merasakan kehangatan jasa-jasa kita, itu adalah anak gitu ya, dan berhak mendoakan kita ya. Itu. Baik, alhamdulillah, perbincangan yang luar biasa yang kemudian mengajak kembali sahabat mungkin semua, tentu sebagai orang tua, yuk kita rangkul kembali anak kita mungkin ya, yang selama ini sudah lama sekali tidak ngobrol bareng mungkin ya, atau tidak ada kedekatan, mudah-mudahan lewat perbincangan ini kita bisa semakin lebih dekat lagi ya. Pak Wasmin, Bu Lilis, tidak terasa sudah di akhir kebersamaan, barangkali ada penutup yang ingin disampaikan sebelum ditutup, silakan. Ya, dan Anda yang udah terlanjur besar, dewasa, dan merasa kekurangan afeksi, sehingga muncullah emosi-emosi yang kadang-kadang tidak terkendali. Insya Allah dengan metode hipnoterapi, afeksi itu bisa diberikan dengan salah satu teknik yang nanti dipelajari di hipnoterapi certification workshop. Banyak orang yang bisa saya pertemukan dengan sumber afeksinya, dengan ibunya yang sudah meninggal, dengan teknik yang ilmiah ya, pertemuannya bukan pertemuan magic gitu, bukan. Ini ada sebuah teknik yang bisa seolah-olah mengalami betul dia bertemu dengan ibunya. Nah, ini dengan metode hipnoterapi bisa. Beberapa sudah testimoni mengatakan dampaknya setelah itu emosinya jadi lebih terkontrol, lebih terkendali. Ya, ini kita akan adakan hipnoterapi certification workshop. Hubungi 0811 225 002, 0811 225 002. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Lilis, Pak Wasmin. Selamat untuk beraktivitas kembali di hari Selasa ini. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.